Demikian yang maksiat, joget-joget meninggal, ada yang mabuk meninggal, ada yang debat meninggal, berkelahi meninggal, saling bunuh meninggal. Kalau sudah ditampakkan dalam pandangan, terdengar di telinga, tersimak dengan seluruh bagian tubuh kita, belum yakin juga bahwa kita pun akan wafat. Dengan cara apa lagi diyakinkan? Wa basyiril ladzina amanu, iman. Muhammad SAW, berikan kabar gembira pada umatmu, sampaikan yang masih hidup tuh. Nabinya meninggal, ayatnya abadi pada kita saatnya yang masih hidup. Kalau masih merasa punya iman, wa amilus sholihat, cepat manfaatkan kehidupanmu untuk mengoleksi amal soleh. Koleksi sebelum meninggal. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan yakinkan pada dirimu, dengan amal soleh didorong oleh iman itu yang bisa mendapatkan surgamu. Jadi kita ini telah melewati banyak episode kehidupan untuk melihat si fulan meninggal, berita luar biasa, dan ditampakkan bagaimana yang soleh dan yang salah. Nah, ditampakkan itu untuk mengingatkan kita, berikutnya kita yang pulang. Maka kata Al-Quran, berikan kabar gembira pada yang masih merasa punya iman, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menunaikan amal soleh. Hapus yang salah, banyakkan yang soleh. Jadi apapun itu. Karena pada akhirnya, orang-orang yang setelah diberikan pengingat tetap abai dengan itu, dan dia memilih jalannya pada yang salah, di akhirat ketika tidak sampai bekalnya ke surga dan mesti masuk dia ke dalam neraka, yang muncul hanya penyesalan, dan faktornya banyak. Al-Baqarah misalnya 166. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Ketika contoh keburukan yang sering diikuti itu berlepas diri dari penyebab hamba ini masuk neraka. Siapa contoh keburukan ini? Syaitan. Sering diikuti. Baik yang tidak tampak bidal jinnati, nanti diaktifkan nafsunya. Alih-alih Jumatan, sudahlah, Jumatan nanti bisa pekan depan lagi. Sekarang dibawa untuk meraih kenikmatan dunia yang sementara. Ada yang melakukan A, melakukan B, maksiat dia, meninggal dalam keadaan maksiat. Saat dihisab, itu yang membisikkan berlepas diri. Bahkan nanti santai aja jawabnya, aku kan nggak maksa, aku cuma ngajak, salah kamu ikut. Dalam situasi itu, ini hamba mau jawab apa? Nanti ada marah itu. Ada yang karena pimpinan, karena pembesar, dipaksa bermaksiat, dia ikut. Di Al-Ahzab ayat 67 itu jelas itu. Ya, ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami ini akan tersiksa begini karena menaati pimpinan yang salah. Bos kami yang keliru mengajak pada yang tidak benar. Pimpinan yang mengarahkan pada hawa nafsu ini, maka jalan kami keliru. Maka semua berlepas diri. Kenapa kamu ikut? Setan itu yang paling nyebelin luar biasa. Dia berkata, aku kan cuma menggoda, aku nggak maksa, aku cuma ngajak, itu pun lembut, halus, was-was. Kenapa kamu ikut? Dalam saat itulah kemudian dia mengatakan, dia menyesal. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya Allah, kalaulah diberi kesempatan untuk mengulang kembali, memutar kehidupan kembali, saya akan berlepas diri dari para penggoda ini, supaya saya tidak ikut jalan mereka. Nanti ada yang masuk kemudian ke dalam sakar. Masalah kekum fis sakar. Kenapa kamu bisa ke sini, kata malaikat? Bukankah peran kamu di dunia untuk mengumpulkan amal soleh? Kenapa terjebak di neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami nggak sholat. Sholat dibuka dengan iman, imannya lemah. Jadi saudara, selama ini kita sibuk dengan dunia, tidak apa-apa sepanjang melahirkan hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud hasanah? Itu sifat perilaku duniawi yang mengantarkan pada kebaikan akhirat kita. Anda kerja, niatkan dengan bismillah, kerja yang benar. Kalau bisa bekerja dengan benar, kenapa menempuh jalan yang salah? Toh tidak akan menambah rizki. Rizki kita itu sudah teratur. Begitu selesai dengan jumlahnya, meninggal kita. Jadi mencari dengan jalan yang benar itu meningkatkan berkah. Dengan jalan yang salah tidak akan menambah rizki. Rizki segitu juga. Nanti yang capek nafsunya.
ingin tambah lagi, makannya tetap segitu. Anda kumpulkan 1 triliun, 200 triliun, 1000 triliun, rezeki Anda cuma 100 miliar, dimakan 100 miliar, meninggal Anda. Selebihnya nafsu. Maka tidak salah, silahkan kumpulkan yang banyak. Untuk apa? Beramal soleh dengan harta. Bagaimana cara menempatkannya? Anda belajar. Jangan hanya jadi pebisnis yang sukses mengelola dunia, akhiratnya bagaimana? Belajar tentang zakat, belajar tentang infak. Bukan hanya mengeluarkan uang, itu diajarkan kemana ditempatkan, kenapa ditempatkan di situ, apa hasilnya. Sebegitu rincinya, saudara. Sebegitu rincinya. Kenapa ada zakat? Ini alasan logisnya. Ini investasi akhiratnya. Kenapa ada infak? Infak kemana saja? Ini bukan perkara ada kotak lewat, Anda isi, bukan. Ada infak untuk keluarga, namanya nafkah. Dari kata infak. Bagaimana infak pada istri, pada anak? Lalu mengelola itu bagaimana? Mendapatkannya seperti apa? Jadi kalau kita paham caranya, nggak ada khawatir. Nggak ada ketakutan. Setelah itu nanti ada yang 5, ada yang ibu, ada yang saudara, ada turunannya, baru yang luas. Jadi dibagi 3 oleh Quran. Ya, dijelaskan dulu yang bagian kita, yang paling dekat dengan kita. Yang privilege yang paling dekatnya, VVIP-nya, istri, anak-anak. Cukup dari sini, nanti lebarkan sedikit ke saudara, keluarga, orang tua. Nanti lebarkan ke yang jauh. Anda punya tabungan untuk diri Anda, dibuka untuk beramal, dibuka yang jauh. Kalau paham fikih ini, apapun yang Anda kerjakan dalam dunia bisnis, Allah berikan rezeki bahkan tak terbatas untuk Anda kelola. Kadang dibatasi, bukan nggak pengen ditambah lebih, karena belum bisa mengelola. Khawatirnya dipakai maksiat lagi, kumpulkan dosa lagi. Nah, ini mesti paham fikihnya. Yang ilmu demikian, yang dengan kedudukan mesti mengerti. Walaupun dilantik, ada jabatan, ada pinnya, itu dipertanggungjawabkan. Dan resikonya tidak mudah. Paling singkatnya meninggal. Saya ingatkan sekali lagi, meninggal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan penguat kepada diri kita. Setidaknya di Jumat ini, kita punya 1 lembaran baru yang akan kita tuliskan menjelang bergantinya tahun yang baru, di hari yang baru, di bulan yang baru. Pekan depan akan menjadi Jumat terakhir di tahun 1446 Hijrah. Dan ada 1 tahun terbentang kepada kita kemudian hari. Dan belum tahu apakah Jumat ini adalah pembuka lembaran kehidupan yang baru atau penutup kehidupan kita yang telah kita jalani sampai detik ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.